Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Azidan dari kelas manajemen 03 pagi. Di sini saya akan menjawab soal UTS eh, dari matkul pengantar akuntansi yang didoseni oleh Pak Ojan. Nomor 1 yaitu ada soal tentang jelaskan sejarah akuntansi di dunia. Mengetahui sejarah akuntansi di dunia. Sebelum mengetahui sejarah akuntansi, Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang pentingnya akuntansi. Akuntansi menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat penting untuk diajarkan, karena konsep-konsep keilmuannya sangat bagus, terutama yang terkait dengan peraturan-peraturan keuangan. Tidak dinaikkan atau dinamika ini merupakan unsur terpenting dalam sendi-sendi kehidupan. Logika sederhananya adalah, apa jadinya dunia ini jika tidak ada uang? Sekalipun tujuan hidup tidak semata-mata untuk uang, apalagi di saat ini ketika sistem barter sudah tidak laku lagi karena semua sudah bisa diukur dengan uang. Karena situasi ini, maka keteraturan keuangan perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Sama artinya, ilmu akuntansi juga perlu diajarkan kepada semua orang, terutama untuk kalangan mahasiswa maupun masyarakat dan pembisnis yang memang memiliki kecenderungan secara langsung berinteraksi dengan sistem pengelolaan keuangan. Mari kita mulai dengan sejarah akuntansi di dunia. Penemu pertama teori akuntansi di dunia, menurut sejarah ilmu akuntansi, muncul pertama kali pada tahun 1994, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pembuka agama ini diberi nama atau judul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionita. Isi dari buku adalah metode pembelajaran cara pengelolaan uang yang dibuat secara khusus untuk para usaha di kala itu. Munculnya sistem pembukuan berpasangan pada awal kemunculan akuntansi masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah pembukuan berpasangan. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkan sebagai pembelajaran kepada pembisnis. Namun beberapa waktu kemudian, sistem pembukaan berpasangan mulai dikenal banyak negara-negara yang besar. Bahkan negara sekelas Amerika Serikat juga menggunakannya sekalipun dengan nama yang berbeda. Di Amerika, sistem pembukuan disebut sistem Anglo-Saxon. Perkembangan sistem pembukuan berpasangan. Selain Amerika Serikat, Belanda juga mengadopsi ilmu pembukuan berpasangan. Negara ini menanamkan pembukuan sistem kontinental. Tentu pertanyaan sederhananya, mengapa sistem pembukuan yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda-beda? Sesungguhnya, sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di zaman-zaman pertengahan, yang mana di kala itu terjadi perpindahan progres perdagangan dari Venesia, Italia ke Eropa Barat. Bahkan, Inggris sempat menjadi pusat perdagangan di masa revolusi industri ini. Karena eksodus para pedagang yang terbiasa melakukan pencatatan pembukuan, maka pembukaan mulai berkembang sistem akuntansi yang beredar di Inggris kala itu, yaitu sistem pembukaan berpasangan, yang nama Inggrisnya sudah dijelaskan di atas. Karena perkembangan inilah, maka muncul versi-versi baru nama yang berbeda. Versi-versi inilah yang sejatinya dimulai dikenal dengan istilah kontinental di Belanda dan Anglo-Saxon II di Amerika Serikat. Ini terjadi kira-kira pada abad 19. Munculnya teori accounting atau akuntansi. Di abad 19, Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II menjadi teori yang lebih komprehensif yang disebut dengan istilah teori accounting, dan inilah yang dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Teori ini mulai berkembang pesat di awal abad 20, yang mana di kala itu Amerika Serikat sudah mengenal komputer, yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Tak hanya itu,
Penambahan teori di dalam pembukuan tersebut juga semakin diperkuat. Maka dari itu, saat ini bisa ditemukan teori akuntansi sebagai disiplin ilmu pengelolaan keuangan yang kompleks dan seakan final. Karena segala bentuk pengelolaan finansial, dari tradisional hingga komparator, ada di sana. Inilah sejarah munculnya akuntansi di dunia. Untuk soal kedua UTS yaitu menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Oke, mari kita mulai sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pada pertama kali pada tahun 1642, yang mana di kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang memang menjajakan barang dagangan di Indonesia. Negara yang dianggap pertama kali mengenalkan konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Menurut kabarnya, negara-negara ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari Romawi di abad sebelumnya. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia, sekalipun sudah lama masyarakat mengenal sistem pencatatan keuangan karena banyak belajar dari pedagang, tetapi ilmu ini benar-benar diterapkan pada tahun 1642. Bahkan dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Namun teori ini masih dilaksanakan secara parsial saja. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak terlalu utuh dan jelas. Baru pada tahun 1970, akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapusnya PP Tanah Paksa. Ketika peraturan dihapuskan, maka banyak sekali investor asing terutama Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air. Mulai dari perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkan kepada mahasiswa yang mana kala itu masih satu universitas yang mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi secara mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sekalipun demikian, dalam perkembangannya, mulai banyak universitas lain yang mengampu disiplin ilmu akuntansi, baik negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Sejarah pemberian gelar akuntan di Indonesia. Sudah dijelaskan di atas kalau perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia semakin pesat. Bahkan beberapa kampus sudah mulai mengajarkan saat ini dan dipelopori oleh Universitas Indonesia atau Universitas UI. Pertanyaannya adalah kapan gelar akuntan pertama disematkan oleh personal? Menurut sejarahnya, gelar pertama kali ini dimasukkan dalam regulasi pada tanggal 23 Desember 1957. Ini termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954, yang mana regulasi ini berfungsi untuk mengatur pemberian gelar akuntansi kepada sarjana akuntansi maupun para ahli sejenisnya. Perlu diketahui, di kala itu, yang menurunkan regulasi tersebut bukan pemerintah, melainkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi inilah yang dalam perkembangan selanjutnya berhasil menjaga aturan akuntansi di Indonesia tetap dilakukan dan dijaga entitas keilmuannya. Bahkan dalam perkembangannya, organisasi ini juga membuka dua organisasi baru yang disebut dengan Seksi Akuntan Publik. Ini dibuat pada tahun 1978. Sedangkan organisasi yang kedua yaitu Seksi Akuntan Pendidik yang dirilis pada tahun 1980. Itu penjelasan singkat tentang bagaimana sejarah akuntansi baik di dunia maupun di Indonesia. Untuk soal ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bidang keilmuannya, hanya beberapa, tidak semuanya. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna,
Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan yang biasanya dihasilkan dari sebuah aplikasi akuntansi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan. Yang kedua yaitu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi atau auditing dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Jadi, bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan disebut akuntansi pemeriksaan. Yang ketiga yaitu ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan di industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini, akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas, dengan fungsi utama mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang keempat yaitu ada accounting management atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuan, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kelima yaitu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan atau akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dan menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar-benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk soal keempat yaitu tentang sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Secara garis besar, ada dua pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, yaitu pihak internal dan eksternal. Keduanya dibedakan dari hubungan dengan perusahaan. Yang pertama yaitu pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan. Pemakai dari pihak internal disebut internal user. Pihak internal meliputi pemilik perusahaan, jajaran manajer, hingga karyawan perusahaan. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Laporan akuntansi dapat membantu pemilik memahami posisi keuangan, kondisi investasi, membandingkan rekening dengan periode sebelumnya, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang memungkinkan dicapai. Yang kedua yaitu manajemen. Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan sehingga mereka bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Contohnya untuk menentukan harga produk, manajer bidang produksi memerlukan informasi dari akuntan yang berkaitan dengan perhitungan biaya produksi. Yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakannya sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, hingga kepentingan karyawan lainnya. Yaitu pihak pertama, pihak internal. Yang kedua itu pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak di luar perusahaan tapi memiliki hubungan dengan perusahaan, baik sebagai rekan kerja maupun pemilik saham. Pihak eksternal meliputi kreditor, pemerintah, investor, dan masyarakat. Yang pertama yaitu kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Seperti bank, kreditor perlu
mengetahui informasi keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Yang kedua yaitu pemerintah. Perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkan ke perusahaannya. Oleh karenanya, investor menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dari prospek perusahaan di masa depan. Akuntansi juga memungkinkan investor untuk mengetahui keamanan investasi. Yang terakhir yaitu ada masyarakat. Golongan masyarakat termasuk ke dalam konsumen dan mereka yang akan menjadi karyawan perusahaan. Sebagai konsumen, masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi hubungan dagang atau usaha yang akan datang. Selain itu, lewat informasi akuntansi, masyarakat juga dapat melihat kontribusi perusahaan dalam skala perekonomian nasional dan perkembangan kesejahteraan perusahaan. Hal itu dapat dipertimbangkan dalam melamar kerja. Untuk soal kelima yaitu sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan kepada pelanggan atau perusahaan lainnya. Contohnya sebuah firma akuntansi yang menyediakan jasa akuntansi untuk perorangan atau usaha lainnya. Sementara sebuah salon menawarkan potongan rambut, styling, dan perawatan lainnya untuk pelanggannya. Sebuah perusahaan penyedia barang membeli perlengkapan secara grosir dan mengirimkan kepada pelanggan. Sebuah butik memiliki pernak-pernik pakaiannya dari sebuah perusahaan lain yang menyediakan barang khusus pakaian. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan jasa memiliki persediaan barang atau salon bisa saja memiliki persediaan apabila salon tersebut juga menjual perawatan rambut, sampo, dan lain-lainnya. Ada 8 tahap siklus akuntansi. Untuk perusahaan jasa umum, siklusnya akuntansinya sama seperti pada umumnya. Transaksi dibukukan ke jurnal umum dan jumlahnya dimasukkan ke dalam buku besar. Pada akhir siklus akuntansi, baik itu bulanan, 1 bulan, atau setahun, perhitungan di buku besar akan disesuaikan dan pernyataan keuangan dipersiapkan. Setelah akun tutup periode, nanti akan dibuka kembali, dilakukan penyesuaian. Ini urutannya. Yang pertama yaitu ada analisis transaksi. Di tahap ini, Anda harus mengumpulkan semua data transaksi perusahaan jasa. Bentuk transaksi perusahaan jasa bisa berupa pembelian asuransi, pembelian persediaan alat, biaya sewa, biaya iklan, dan biaya lainnya. Setelah semua terkumpul dan dianalisa, baru akan dimasukkan ke jurnal umum. Yang kedua yaitu membuat jurnal. Pada tahap membuat jurnal umum, sebuah transaksi sudah dianalisa dan bisa diposting ke buku besar. Yang selanjutnya ada posting, dan yang selanjutnya menyiapkan neraca lajur. Neraca lajur berupa worksheet yang berisi informasi data keuangan tersusun dari jurnal umum. Kolom yang terbagi adalah nama akun, neraca, saldo, penyesuaian, neraca, saldo, setelah disesuaikan, laba, rugi, neraca. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan laporan keuangan. Jika sudah pada tahap ini, Anda harus berhati-hati memasukkan data jurnal ke dalam laporan keuangan supaya tidak terjadi kesalahpahaman penghitungan. Di dalam laporan keuangan akan berisi kolom debit dan kredit yang akan ditutup. Yang selanjutnya yaitu catat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Jurnal penyesuaian akan ditutup dan dimasukkan ke dalam jurnal penutup. Masih sama seperti kolom sebelumnya, akan terdapat kolom debit dan kredit dari laporan keuangan. Di akhir akan terlihat jelas kesimpulan pemasukan yaitu jumlah debit yang akan ditutup. Yang selanjutnya yaitu posting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Setelah semua debit dan kredit tercatat, maka Anda harus posting kedua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan neraca saldo. Ini tahapan terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Fungsi neraca saldo adalah untuk memeriksa keseimbangan kolom debit dan kredit yang ada di buku besar dengan menghitung setiap saldo akun di dalamnya. Simpulannya, siklus akuntansi perusahaan jasa tidak rumit walaupun sedikit barang fisik yang dimasukkan ke dalam transaksi. Tapi Anda harus tetap teliti dalam melakukan setiap tahapan supaya Anda tidak banyak merugi saat membuat laporan keuangan. Sekian penjelasan soal UTS dari saya. Semoga benar semua dan saya mendapatkan nilai sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.